Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Acep Prismayanto dari Universitas Nasional, Program Studi Sistem Informasi. Kali ini saya akan mengerjakan tugas mengenai arsitektur DDBMS dari mata kuliah pengolahan data terdistribusi. Oke, mari. Oke, definisi database terdistribusi. Oke, database terdistribusi itu adalah sebuah database yang diatur oleh sebuah database manajemen sistem DBMS yang tersimpan secara fisik pada beberapa komputer yang terdapat pada beberapa lokasi dengan terkoneksi pada sebuah jaringan. Karakteristiknya itu adalah pertama, kumpulan data yang digunakan bersama secara logis tersebar pada sejumlah komputer yang berbeda. Selanjutnya, komputer yang dihubungkan menggunakan jaringan komunikasi. Selanjutnya, data pada masing-masing situs dapat menangani aplikasi-aplikasi lokal secara otonom. Oke, selanjutnya, data pada masing situs di bawah kendali satu DBMS. Selanjutnya, masing-masing DBMS berpartisipasi dalam sedikitnya satu aplikasi global. Nah, ini adalah contoh penerapannya. Oke, selanjutnya, sifat database terdistribusi. Pertama, ada homogen. Homogen ini artinya suatu database terdistribusi yang dimana data didistribusikan pada beberapa komputer dengan menggunakan DBMS. DBMS itu digunakan pada database terdistribusi untuk melakukan koordinasi data pada beberapa node di mana semua pihak atau lokasi memiliki perangkat lunak yang identik. Selanjutnya, mereka mengenali suatu sama lain dan setuju untuk bekerjasama dalam mengolah permintaan pengguna. Selanjutnya, setiap situs menyerahkan bagian dari otonomi dalam hal hak untuk mengubah skema atau perangkat lunak penggunaan sebagai sistem tunggal. Oke, selanjutnya, kedua adalah heterogen. Heterogen ini adalah kebalikan dari homogen, yang dimana data disebarkan dengan menggunakan DBMS yang berbeda. Sebuah DBMS yang berbeda ini adalah sebuah sistem database yang memiliki skema yang berbeda dapat menyebabkan masalah besar bagi pemrosesan query. Sebuah sistem database yang memiliki perangkat lunak yang berbeda dapat menyebabkan masalah besar bagi proses transaksinya. Selanjutnya, terdapat ada dua alternatif arsitektur DBMS yang terdistribusi. Yang pertama adalah ada sistem client server. Sistem ini mempunyai satu atau lebih proses klien dan satu atau lebih proses server. Dan sebuah proses klien dapat mengirim query ke sembarang proses server, di mana klien bertanggung jawab pada antar muka untuk user, sedangkan server mengatur data dan mengeksekusi transaksi, sehingga suatu proses klien berjalan pada sebuah personal komputer dan mengirim ke query sebuah server yang berjalan pada mainframe. Ini adalah contoh gambarnya. Yang kedua adalah ada sistem kolaborasi server. Pada sistem ini, client server tidak memungkinkan satu query pada client dijalankan oleh multiple server karena tidak ada mekanisme kolaborasi antara server. Pada sistem kolaborasi server, query didekomposisikan menjadi subquery dan disebar ke server yang berbeda sesuai fungsinya. Secara ideal, dekomposisi subquery harus memperhatikan biaya komunikasi jaringan dan biaya pengolahan lokal. Oke, ini contoh kolaborasi server. Oke, selanjutnya ada keuntungan DDBMS. Pertama adalah merefleksikan pada bentuk dari struktur organisasi. Nah, ada suatu organisasi yang memiliki suborganisasi di lokasi yang tersebar di beberapa tempat sehingga basis data yang digunakan pun tersebar sesuai lokasi dari suborganisasi berada. Selanjutnya, keberadaan data yang ditingkatkan. Nah, pada DBMS yang
tersentralisasi itu kegagalan pada suatu seat akan mematikan seluruh operasional DBMS. Selanjutnya, keandalan yang ditingkatkan. Sebuah basis data dapat direplikasi ke dalam beberapa fragmen sehingga keberadaannya dapat disimpan di beberapa lokasi juga. Keempat adalah kinerja yang ditingkatkan. Sebuah data ditempatkan pada suatu set di mana data tersebut banyak diakses oleh pengguna, dan hal ini mempunyai dampak yang baik untuk paralel DBMS, yaitu memiliki kecepatan dalam pengaksesan data yang lebih baik dibanding dengan basis data tersentralisasi selanjutnya. Oke, selanjutnya kekurangan DBMS. Nah, kekurangannya itu ada kompleksitas. Pada distribusi DBMS yang digunakan adalah replikasinya. DBMS yang asli tidak digunakan untuk operasional. Hal ini untuk menjaga reliabilitas dari suatu data, karena yang digunakan replikasinya, maka hal ini menimbulkan berbagai macam masalah yang sangat kompleks. Oke, selanjutnya ada biaya. Nah, biayanya itu untuk meningkatkan kekompleksan pada suatu DBMS, berarti biaya untuk perawatan dari DBMS akan lebih besar dibanding dengan DBMS yang tersentralisasi. Oke. Selanjutnya ada keamanan. Pada DBMS, bukan hanya replikasi data yang harus dikontrol, tapi jaringan juga harus dapat dikontrol keamanannya. Selanjutnya ada pengontrolan integrasi lebih sulit. Nah, dalam hal ini, komunikasi dan biaya permosesan yang dibutuhkan untuk membuat suatu batasan integrity mungkin tidak diperbolehkan. Oke, sekian dulu presentasi tugas pengolahan data terdistribusi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan kata atau salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.